Bismillah, suaranya terdengar atau tidak? Bismillah, tes. Suaranya jelas? Baik, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Naam. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Dalam bab fikih yang kita pelajari itu ada beberapa, ada beberapa hal yang kita pelajari. Di sini kita lihat ada toharoh, kemudian nanti ada sholat, ya, toharoh itu bersuci, kemudian ada sholat, ada janais tentang jenazah, kemudian ada zakat, ada siam, puasa, itikaf, ya, itikaf, haji, kemudian ada jihad, kemudian ada jual beli dan yang lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita karena ini malam hari ya, agar tidak terlalu larut, kita langsung masuk ke bab yang pertama di pelajaran kita, yaitu bab toharoh, ya, yaitu bab toharoh. Nah, di sini bab toharoh mencakup atas 3 atau 4 bab, ya, di sini. Yang pertama adalah tentang di sini ada 11 ya, ada 11 bab, ada 11 bahasan, ya, mulai dari air, kemudian wadah, kemudian buang air besar, siwak, dan yang lainnya. Nah, wudu, haid. Nah, kita masuk saja untuk mempercepat pembelajaran, masuk ke bab yang pertama, yaitu bab air, ya, bab air. Nah, miyah, babul miyah. Miyah artinya air ya. Sini kita lihat babul miyahi, artinya tentang air. Jadi kita akan belajar jenis-jenis air yang ada di dalam ilmu fikih. Nah, kemudian di sini kita lihat wa fihi dhabitun wahid. Dan di dalam bab air ini ada satu poin utama. Jenis air itu ada 3. Jadi air yang ada di sekitar kita itu kategorinya ada 3, ya, hanya ada 3 ini. Yang pertama adalah tohur, ya, tohurun. Air yang tohur, apa itu air yang tohur? Air yang tohur adalah wahual baqi ala khilqatihi. Nah, itu apa yang tersisa atau tetap di dalam wujudnya. Bagaimana Ustaz? Maksudnya air yang tohur ini adalah air yang dia itu murni. Nah, air yang tohur dalam Islam maksudnya adalah air yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun. Ya, itu namanya air tohur. Ya, saya ulangi, air tohur adalah air yang murni dan tidak tercampur dengan apapun. Itu namanya air tohur.
Dan air tohur ini adalah satu-satunya air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu wudhu maupun mandi wajib. Ya, baik itu wudhu ataupun mandi wajib. Nah, itu air tohur. Jadi airnya itu tetap, ya, tetap tidak tercampur, entah tercampur dengan cairan atau tercampur dengan zat-zat yang lain, tidak ya. Jadi airnya itu murni. Contohnya seperti air laut atau air sumur, ya. Atau bisa juga yang masuk di dalamnya adalah air hujan, bisa. Air sungai yang jernih, yang itu juga termasuk air tohur. Ya, silakan dicatat. Ya, bagi kita teman hari. Kalau mungkin tadi tidak kan, dari di pertama tentang adalah ilmu belajar tentang tata cara beribadah benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian bab pertama dalam bahasan malam hari ini adalah tentang bersuci. Ya, kemudian kita tadi sudah air tohur. Airnya murni dan air tohurnya adalah satu air yang bisa digunakan untuk wudhu dan juga mandi wajib. Nah, kemudian yang nomor 2 ada air tohir. Air tohir di sini definisinya wallati khalahu tahirun fa'ajahu itlaqihi, dan wahwa, dan dia alli qalahu yang tercampur, ya, walahu tercampur tohiru dengan sesuatu yang suci. Ya, jadi airnya itu suci. airnya aslinya adalah air yang suci. Contoh misalnya air sumur, kita ambil satu ember gitu kan, misalnya. Kemudian dicampur dengan zat yang suci. Zat yang suci. Misal kita campur gula, ya, dengan gula 1 kilo misalnya, atau dengan teh, atau dengan susu. Ya, itu kan semuanya suci ya. Teh, gula, susu, kopi itu semuanya suci. Nah, kita ambil air yang suci itu dicampur dengan yang suci. Keluar dari sifat air yang tadinya tohur terus berubah. Maksudnya berubah gimana, Ustaz? Sudah tidak murni lagi. Ya. Jadi airnya itu yang murni dicampur dengan benda yang suci, kemudian berubah. Ya, berubahnya ini 3 poin. Yang pertama warnanya, kedua baunya, yang ketiga rasanya. Ya. Saya ulangi, jadi air yang murni kemudian diambil, kemudian air itu tercampur dengan zat yang suci, entah itu makanan atau bukan makanan. Yang intinya ketika tercampur itu berubah, mulai dari warnanya, baunya, dan juga rasanya. Ya, seperti itu. Ketika 3 hal ini berubah, maka otomatis airnya sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Atau kita sebut dengan istilah air tohir. Begitu ya. Jadi beda antara tohur sama tohir. Kalau tohur itu murni, kalau tohir itu airnya murni tapi tercampur dengan zat yang lain, yang suci, begitu ya. Jadi sudah tidak murni lagi. Nah, air tohir ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa sih? Contohnya seperti tadi ya. Contohnya seperti air teh, air susu, ya, air kopi misalnya. Intinya sudah tercampur dengan zat dan berubah dari 3 aspek itu ya. Mulai dari warnanya, baunya, dan juga rasanya. Seperti itu ya. Ketika berubah, maka otomatis air ini sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Air yang ketiga adalah najis. Air najis. Air najis itu adalah wahwalladzi khalatathu najasatun. Jadi air yang tercampur dengan najis. Kalau yang tohir itu kan tercampur dengan benda suci. Ya, kalau air najis itu tercampur dengan najis.
campur dengan najis. Kalau ada ausof, maka berubahlah salah satu sifat. Maksudnya sifatnya seperti tadi, rasanya, baunya, atau warnanya. Urutnya kebaliknya, urutannya warnanya dulu, baunya, kemudian rasanya. Kalau tiga ini berubah, sudah otomatis airnya menjadi air najis. Jadi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, untuk secara pemanfaatan, di sini ada air tohur. Air tohur ini bisa digunakan untuk bersuci, tentunya ya. Kalau air yang tohir itu biasanya hanya bisa untuk dikonsumsi selama masih tidak membahayakan tubuh, gitu ya. Kopi, air teh itu kan bisa dikonsumsi selama masih bisa atau tidak membahayakan tubuh. Kalau air najis ini sudah tidak bisa dikonsumsi dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, bisanya hanya untuk irigasi, ya, untuk pengairan sawah misalnya, atau untuk membangun rumah, itu bisa air najis seperti itu ya. Air najis itu adalah air yang seperti saya bilang tadi tercampur najis dan harus berubah warnanya. Kalau misal airnya dalam jumlah banyak, itu tidak termasuk golongan air najis. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal ada orang dia itu pipis, ya, dia misalkan dia pipis atau buang air besar di bak mandi, otomatis bak mandinya itu kotorannya dia atau terkena pipisnya orang tersebut. Setelah terkena, berarti warna dari bak mandi itu berubah, kemudian baunya berubah, dan otomatis rasanya juga berubah. Berarti satu bak mandi itu airnya sudah bukan lagi air tohur, tapi sudah namanya air najis. Seperti itu ya. Tapi airnya banyak, ya. Nelayan, misalnya, dia buang air besar di tengah laut. Misalnya buang air besar di tengah laut. Apakah kemudian satu samudera terus airnya jadi najis semua? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena yang najis itu adalah air yang berubah, baik dari warnanya, baunya, ataupun rasanya. Seperti itu ya. Jadi mungkin air yang sekitar kapalnya dia itu, atau sekitar perahunya dia itu, berubah menjadi air najis. Tapi banyak air yang di sisi yang lain, itu airnya masih suci ya, masih bisa digunakan untuk wudhu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini penjelasan singkat tentang air. Ya. Ada air tohur, ada air tohir, ada air najis. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ini atau tidak bisa membuka mic? Harusnya bisa membuka mic ya. Kenapa ini? Tidak bisa open mic. Nah, harusnya pendengar itu bisa berbicara loh harusnya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau mau berbicara itu yang apa namanya, ikon orang itu diklik, gitu. Ikon orang itu diklik kemudian bisa berbicara lewat. Jelas tidak? Nah, saya seperti ngobrol sendiri. Nah, arahnya seperti satu ya, tidak ada. Baik, kita lanjutkan kalau memang tidak ada ya. Nah, selanjutnya babul aniyah. Ini bab yang kedua dari Taharah, yaitu aniyah. Apa itu aniyah? Babul aniyah. Bab artinya bab ya. Biasanya kita di buku ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini bedanya bahasa Arab gitu ya. Bab aniyah ini adalah bab wadah. Aniyah wadah. Wadah yang biasa kita digunakan untuk makan ataupun minum. Itu sebutnya aniyah dalam bahasa Arab.
Jadi dalam fikih ternyata juga ada bahasanya sendiri. Wadah itu bahasanya sendiri. Nah, di bawahnya wafihi satu wadah. Di dalam aniyah ini ada poin. Dan 5 poin. Itu poin yang pertama, ya, atau poin pertama, yubahu isti'malu kullil aniyah illa dzahab wal fiddah. Dibolehkan menggunakan setiap wadah, semua wadah, ya, semua jenis wadah itu boleh digunakan illa az-zahab wal fiddah. Jadi wadah yang buat dari emas dan perak. Jadi kita sebagai orang muslim itu tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kalau ada orang makan dengan piring emas, itu tidak boleh. Atau orang makan dengan gelas, atau orang minum dengan gelas emas, itu tidak boleh. Ya, boleh. Perak hanya, perak juga tidak boleh. Makan pakai piring perak, gitu kan? Atau minum pakai gelas perak, masak pancinya pakai panci perak atau emas, itu juga tidak boleh. Seperti itu. Kalau sendoknya gimana, Ustaz? Sama, sendoknya juga tidak dibolehkan karena itu termasuk ke dalam hukum ini aniyah, seperti itu. Ya. Jadi boleh ada hadisnya, hanya saja di sini hadisnya tidak. Insya Allah kalau sempat nanti di akhir sesi atau di pertemuan selanjutnya saya sampaikan hadisnya. Nah, memang dilarang Rasulullah SAW. Intinya Rasulullah SAW itu melarang menggunakan wadah dari emas dan perak. Nah, itu ya. Terus bagaimana penggunaan emas dan perak? Ya, emas dan perak hanya boleh digunakan untuk perhiasan. Bisa digunakan untuk gelang, ya, untuk kalung, ya, untuk hiasan baju, itu juga tidak masalah. Tapi kalau digunakan untuk peralatan makan, ya, atau perabotan makan, emas dan perak itu haram, tidak boleh. Seperti itu. Baik, kemudian ad-dhabitu tsani, poin yang kedua, aniyatul kufari tahiratun. Wadahnya orang kafir. Orang kafir maksudnya selain Islam, gitu ya. Bisa Kristen, bisa Hindu, bisa Katolik, bisa Buddha, gitu. Intinya wadahnya orang non Muslim, ya kafir, itu tahirah, itu suci. Ya. Jadi gelasnya mereka, piringnya mereka itu juga tidak masalah. Nah, malam yu'lam, selama wadahnya itu peralatan perabotan mereka itu tidak diketahui annahum yastakhdimunaha fi najasa. Kalau mereka itu menggunakan wadah-wadah mereka itu pada sesuatu yang najis. Jadi selama wadah mereka itu digunakan dalam hal kewajaran, ya, digunakan untuk sesuatu yang najis, maka boleh digunakan oleh kita. Misal dalam kondisi Idul Fitri, ya. Idul Fitri biasanya orang yang non-muslim itu juga biasanya tetap menyediakan makanan untuk kita yang muslim. Misal kita punya tetangga non-muslim, saya Islam, kemudian saya punya tetangga Kristen misalnya. Nah, kemudian hari raya Idul Fitri, saya mampir ke tetangga saya. Nah, ketika saya mampir, disajikan makanan di atas piringnya dia, ya piring beling biasa. Nah, tapi ada makanannya di situ, entah itu agar-agar, ya kan, ataupun ketan misalnya, atau apapun itu, maka makanannya itu halal dan piringnya itu bersih, seperti itu ya. Boleh kita makan. Selama kita tahu bahwasanya tidak ada najis di situ. Ya. Kecuali piringnya itu, kita tahu piringnya itu biasa dipakai buat ngasih makan anjing. Kita tidak boleh memakai piringnya orang tersebut, seperti itu. Tapi kalau biasa dipakai sama dia makan, ya biasa, nggak ada campuran-campuran yang lain, nggak masalah. Seperti itu ya. Ini tentang aniyah, atau tentang wadah, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, masih ada 2 poin. Ad-dhabitu salis, poin yang ketiga. Al-dhumul maitati, tulang
tulang dari bangkai, konuha, dan juga tanduknya, wazufruha, dan kukunya, wahafiruha, dan ini kalau tidak salah akarnya, dan rambutnya atau bulunya, wasufuha. Suf ini wol itu kayak di kambing domba yang tahu ini enggak, sound the sheep itu bulunya kan beda. Nah, itu bulunya sound the sheep itu namanya suf dalam bahasa Arab ya. Itu bulu domba itu. Nah, suwasuha, warisuha, dan bulu ris ini seperti di ayam itu bulunya itu suci gitu ya. Jadi tulang bangkai, kalau kita ketemu bangkai tulangnya ataupun tanduknya, kukunya, cakarnya, rambutnya, atau bulunya, atau bulu dombanya, itu semuanya itu suci dan bisa digunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang jual hiasan, misalnya gantungan kunci buat dari tanduk sapi, misalnya gantungan kunci tanduk sapi, itu gimana, kan sapinya sudah mati gitu kan, apakah suci? Ya suci, bisa dipakai, tidak masalah, seperti itu ya. Atau misalnya ada orang menggunakan tanduk sapi atau tulang sapi yang diolah, misalnya dibersihkan, dikikis, kemudian dirubah jadi sendok misalnya, apakah itu bisa digunakan untuk alat makan? Jawabannya bisa, selama betul-betul bersihkan. Sebenarnya kita tahu yang ini juga ada ya. Kemudian misalnya ayam itu setelah disembelih bulunya digunakan untuk kemoceng. Gimana? Ya nggak apa-apa, karena bulunya itu suci. Nah, jelas ya insya Allah. Saya kenapa tidak ada yang berbicara? Saya merasa sendirian. Baik. Kemudian selanjutnya itu atau terabi ya. Poin yang keempat adalah jami'u juludil mad dan tathuru bidibas ila wa khinzir. Semua kulit mayat, kulit bangkai maksudnya, bangkai hewan ya, bukan manusia. Semua kulit bangkai itu suci atau bisa disucikan dengan cara dibak itu digosok. Jadi kalau kan sering biasanya kalau misalnya di hari raya kurban, Idul Adha misalnya, itu kan sering menemukan disembelih satu kulit dibakar, ya. Dibakar kemudian digosok, bersih, kulitnya dijadikan beduk. Itu gimana Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Karena hewannya itu hewan yang tidak najis, ya, hewannya yang tidak najis. Di sini dikatakan ilal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Kalau misal kulitnya kulit anjing ataupun kulit babi, maka dibersihkan seperti apapun tetap tidak bisa suci, tetap najis. Seperti itu ya. Ya, anjing itu seluruh tubuhnya najis. Dan najisnya itu najis mughalladh. Insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan tambahkan tentang najis mughalladh dan yang lainnya. Jadi najisnya anjing itu berat gitu ya. Kalau kita tangannya terjilat anjing misalnya, tidak sengaja tergigit atau terjilat tangannya, kan berarti kena air liurnya. Ya. Itu membersihkannya itu harus 7 kali bilas. Ya. Dan yang pertamanya menggunakan tanah. Gitu ya. Jadi yang pertama dibilas dengan tanah, digosok-gosok pakai tanah. Kemudian yang 6 sisanya itu dengan air. Seperti itu. Itu kalau terkena najis anjing. Seperti itu. Kalau khinzir lebih ke haram ya, najis dan haram. Jadi tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh disentuh, dan tidak boleh apa-apakan. Intinya babi dan anjing ini dua hewan yang memang haram dalam Islam dan najis seperti itu. Tidak bisa disucikan. Baik, sudah 10 menit ya, mulai 16. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Hidayah mungkin. Hidayah, ada pertanyaan Hidayah? Nam, tafadhol Hidayah.
Silakan Hidayah. Hidayah, ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Sampai sini alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Kenapa dari tadi diam semua ya? Nggak ada yang ngomong. Saya seperti sendirian dari tadi. Nah, Baru pakai Telegram anunya Ustaz, jadi masih belum paham. oh belum paham. Oh nggak tahu cara menggunakannya. Oh lebih mudah lewat Telegram atau lewat Zoom? Lewat Zoom Ustaz. Nah, Telegram itu kan lebih hemat. Jadi, istilahnya Ustaz. aplikasi tambahan lain gitu kan. Kemudian langsung seperti itu. Nah, ini insya Allah sudah jelas ya. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat semua yang sudah penjelasan kita hari ini. Jadi kita kan ada ujiannya, ya ada ujiannya. Nanti semua materi yang sudah disampaikan diujikan seperti itu. Ini modulnya kan berbahasa Arab. Jadi penjelasan tadi itu sambil diringkas, sambil dicatat gitu kan. Jadi harus punya buku catatan. Ini wajib bagi setiap santri gitu kan. Catatan, ya. Harus punya catatan. Hari ini materinya ini misalnya. Pembahasan pertama pengertian fikih adalah ini misalnya. Kemudian jenis air itu ini, air ini, misalnya. Ini itu harus dicatat dan tidak boleh lupa. Ya, tidak boleh lupa dan harus diamalkan seperti itu. Jadi tujuannya belajar ilmu itu diamalkan. Baik, insya Allah nanti rekamannya akan saya share di masing-masing grup materi ya, baik materi kursus ataupun materi praktik seperti itu ya. Nah, sampai sini insya Allah sudah cukup ya, karena nanti jam 20.30 mulai pembelajaran paket C. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.